Halo, apa kabar Sobat Hebat Sobat Pintar? Bertemu lagi dengan saya Siskaria Chandra Dewi. Kali ini kita akan sama-sama sharing terkait dengan pendidikan merdeka dengan merdeka belajar dan manfaatnya bagi siswa. Seperti yang kita tahu bahwa hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dua konsep ini ibarat kata dua sisi mata uang. Seperti kemerdekaan adalah saran utama bagi keberhasilan pendidikan dan demikian sebaliknya, pendidikan merupakan prediktor efektif melawan penindasan. Sejarah mencatat bahwa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa di dunia yang sewaktu masih dijajah berani mendirikan sekolah bersistem nasional berhadap-hadapan dengan sekolah kolonial Belanda. Hal ini adalah salaman siswa yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Tapi banyak pakar yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan pintu masuk bagi kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang maju tentu saja bangsa yang merdeka. Nah, hal ini sangat tepat dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu kehidupan bangsa yang cerdas secara utuh, bukan hanya cerdas otaknya, melainkan juga cerdas jiwanya dan sehat raganya. Lalu kita akan belajar tentang merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah tujuan pendidikan yang memerdekakan manusianya. Jadi di mana menekankan pada bagaimana siswa belajar, menciptakan pemahaman baru yang menuntut aktivitas kreatif, produktif dalam konteks nyata, yang mendorong siswa untuk berpikir, memikir ulang, dan mendemonstrasikan apa yang telah dipelajarinya. Dalam konsep ini, kemerdekaan dalam pembelajaran memerlukan penataan lingkungan belajar yang kondusif. Artinya, orang belajar harus bebas atau freedom of learning. Hanya di alam dengan penuh kebebasanlah si pembelajar dapat mengungkapkan makna yang berbeda dari hasil interpretasi terhadap segala sesuatu yang ada di dunia nyata. Kebebasan inilah yang menjadi unsur yang esensial dalam lingkungan belajar. Hal inilah juga yang mempengaruhi Bapak Nadiem Makarim tentang merdeka belajar. Nah, beliau mengatakan bahwa kemerdekaan adalah sarana utama bagi keberhasilan pendidikan dan merupakan pembelajaran yang beradab dan bermartabat. Nah, kemerdekaan juga dalam pendidikan dan pembelajaran bermula dari sebuah asumsi atau pandangan bahwa pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Oleh karena itu, pembelajaran adalah membentuk pengetahuan dari pengalaman konkret, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar siswa belajar termotivasi dan menggali makna serta menghargai ketidakmenentuan dalam merdeka belajar. Sehingga siswa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pada pengalamannya, perspektif, dan interpretatifnya. Nah, hal ini jugalah yang sudah diterapkan oleh negara Finlandia, sebuah negara yang dikenal memiliki mutu pendidikan terbaik di dunia. Karena tidak ada kurikulum dan evaluasi standar secara nasional, semuanya diserahkan pada kebebasan sekolah masing-masing. Dan sekolah memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai inovasi tanpa merasa terganggu oleh adanya regulasi. Awal reformasi pendidikan Finlandia inilah yang membuat suatu gebrakan oleh Bapak Nadiem Makarim ini terkait dengan merdeka belajar. Apa sih merdeka belajar itu mulainya yang dipikirkan oleh Bapak Nadiem ini? Karena beliau melihat dalam pakar pendidikan, hampir 75 tahun Indonesia merdeka, praktek pendidikan selama ini di Indonesia belum memerdekakan siswanya. Banyak sekolah terasa lebih kejam daripada penjara, dengan banyaknya tugas yang dibebankan kepada siswa, serta pengadaan ujian nasional yang menjadi beban hidup terberat bagi para siswa, di mana seluruh mata pelajaran yang dipelajarinya selama dalam kehidupannya diuji hanya waktu dalam beberapa hari. Tren inilah yang membuat hampir 41% di Indonesia siswanya mengalami yang namanya perundungan, seperti rasa sedih, rasa tidak takut, dan kurang percaya diri dalam melakukan pembelajaran. Oleh karena itulah, ini merupakan tren dan permasalahan besar bagi hasil belajar pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah, di mana dari segi membaca, matematika, dan sains, Indonesia menempati urutan 60-71%-nya siswa memiliki standar di bawah minimum. Hal ini konsisten sebagai salah satu negara dengan peringkat hasil PISA terendah bagi Indonesia, di mana skor ini stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Nah, kita harus juga melakukan perubahan. Apa perubahan yang dilakukan oleh Bapak Nadiem Makarim adalah dengan melakukan program-program kebijakan pendidikan melalui yang namanya Merdeka Belajar. Apa sih itu Merdeka Belajar? Nah, di episode pertama selanjutnya kita akan melihat bahwa Bapak Nadiem Makarim ada mencetuskan 4 pokok kebijakan. Yang pertama adalah USBN diserahkan jadi keputusan sekolah.
sekolah diberikan kebijakan untuk mengatur kurikulumnya sendiri. Yang kedua adalah ujian nasional ditiadakan dan sebagai ganti ada yang namanya asesmen nasional. Yang ketiga adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP hanya sebanyak 1 halaman. Dan yang terakhir, yang keempat adalah peraturan penerimaan peserta didik baru lewat sistem zonasi sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Nah, kali ini kita akan membahas kebijakan yang kedua, yaitu di mana ujian nasional dihapus yang sudah diputuskan secara matang oleh Bapak Nadiem melalui survei dan juga diskusi dengan berbagai orang tua, siswa, dan juga guru, termasuk kepala sekolah. Pak Nadiem menilai bahwa materi ujian dirasa terlalu padat, sehingga cenderung siswa itu hanya fokus terhadap teori dan materi, menghafal materi, dan bukan kompetensi pelajaran yang dipelajarinya. Ujian nasional sudah menjadi sebuah beban stres bagi banyak sekali siswa, guru, dan termasuk orang tua. Karena sebenarnya indikator keberhasilan siswa sebagai individu berawal dari kemerdekaan belajar. Oleh karena itu, dibuatlah yang namanya asesmen nasional. Nah, apa sih itu asesmen nasional? Jadi, asesmen nasional ini adalah tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan, di mana asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan sekaligus menghasilkan informasi yang akurat untuk perbaikan kualitas belajar mengajar, yang kemudian dari asesmen ini diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa sebagai hasil belajar siswa. Next kita akan melihat ada 3 manfaat dari asesmen nasional. Yang pertama adalah kita dapat melihat bagaimana potret kualitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah kita dapat melihat bagaimana umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Bukan hanya di sekolah elit di Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya, tapi juga termasuk daerah 3T, yang itu adalah daerah terdepan, tertinggal, dan terpencil. Selain itu, nah, hal ini juga bisa sebagai dasar untuk menyatukan penyusunan program-program peningkatan pembelajaran di sekolah. Nah, oleh karena itulah kita membuat yang namanya 3 instrumen utama asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, yang kedua adalah survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Nah, jadi asesmen kompetensi minimum ini kalau biasanya kita yang diuji adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan pelajaran lainnya. Nah, berbeda dengan asesmen kompetensi minimum yang diuji adalah literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi ini adalah di mana siswa diharapkan bisa memiliki kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi, serta merefleksikan berbagai jenis teks dan tertulis untuk menyelesaikan masalah dengan mengembangkan kapasitasnya. Nah, dalam numerasi, siswa dituntut untuk punya kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan literasi dan numerasi ini, siswa diharapkan punya kemampuan untuk bisa memahami dan menganalisa bacaan dan juga dapat menerapkannya dalam konsep berhitung sekaligus dalam 2 hal. Oke. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah survei karakter. Jadi ini bukan ujian ya, kawan-kawan, di mana kita melihat ya penilaian berupa survei bagaimana karakter siswa dirancang untuk mengukur pencapaian peserta didik berdasarkan dari sisi sosial emosional yang berupa pilar karakter yang untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja 6 indikatornya? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bisa mandiri. Yang keempat adalah bisa bergotong royong. Yang kelima bisa berpikir kritis. Dan yang keenam adalah siswa menjadi kreatif. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, di mana survei ini adalah untuk mengevaluasi dan memetakan aspek-aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi, tidak hanya peserta didik saja yang akan dinilai, melainkan seluruh aspek yang mendukung pembelajarannya. Yang pertama adalah iklim keamanan sekolah. Iklim keamanan sekolah ini adalah menilai bagaimana keamanan siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Yang kedua adalah iklim kebinekaan sekolah yang terkait dengan praktek multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolahnya, serta kebijakan dan program-program di atas sekolah. Yang ketiga adalah indeks sosial ekonomi, di mana menilai bagaimana pendidikan orang tua, profesi orang tua, serta fasilitas belajar di rumah. Yang keempat adalah kualitas pembelajaran, di mana kita bisa melihat manajemen kelas, dukungan afektif dengan aktivasi kognitif.
Nah, yang terakhir adalah pengembangan guru, di mana kita bisa mengetahui refleksi dan perbaikan pembelajaran, serta dukungan untuk refleksi guru di kedepannya sebagai hasil evaluasi. Nah, kita tahu bahwa tidak semua siswa ikut asesmen nasional ini. Jadi siswa nggak perlu stres ya. Jadi karena yang dipilih hanyalah 30 orang murid dari eh, SD kelas 5 dan 45 murid dari SD kelas 8 dan 45 murid dari SD kelas 11. Nah, di sini siswa tidak perlu merasa khawatir karena yang pertama, asesmen nasional ini yang adalah tidak perlu menentukan kelulusan. Yang kedua, tidak diberikan di akhir jenjang. Yang ketiga, hasilnya tidak menuntut nilai secara individu. Yang keempat, asesmen ini bisa jadi dasar perbaikan bagi pembelajaran. Yang kelima, tidak untuk menilai kinerja satuan pendidikan atau wilayahnya. Nah, dari sesi ini kita bisa memahami bahwa kebijakan dan kebebasan pembelajaran dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Siswa adalah subjek, bukan objek. Jadi mereka harus mampu menggunakan kebebasannya ini untuk mengatur diri mereka sendiri dalam belajar. Sangat penting dalam pembelajaran untuk memerdekakan, di mana kontrol belajar dipegang sendiri oleh siswa itu. Nah, dari sini strategi pembelajaran diarahkan untuk bisa meladeni pertanyaan atau pandangan siswanya, di mana dari aktivitas belajar mereka lebih diajak untuk aktif, kritis, analisis, dan membandingkan, memprediksi, dan menyusun hipotesa. Nah, pelaksanaan evaluasi ini sangat penting untuk bisa melibatkan kemerdekaan yang menekankan pada penyusunan makna secara aktif melibatkan keterampilan menggunakan masalah dalam konteks nyatanya. Nah, jadi dalam pandangan profil Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang merdeka ini diibaratkan seperti anak murid, ya, seperti padi. Nah, ibarat kata petani yang seperti adalah guru menyebarkan benih atau bibit padi yang tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakat masing-masing. Mereka yang sudah punya bakat atau minat yang sendiri tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tuanya. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa petani tidak boleh membedakan dari mana asal padi, pupuk, dan hal lainnya. Karena bakat anak begitu beragam dan berbeda-beda. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Oleh karena itu, petani harus berusaha menyebarkan benih ke sawah atau ke ladang dengan tujuan untuk memperluas hasil pertaniannya. Sama seperti guru bertujuan untuk memperluas pendidikan menjadi sekolah yang merdeka, sekolah dengan anak yang bahagia. Oke, dari sinilah konsep belajar ini ya yang diberikan oleh kita semuanya, diciptakan untuk kita dan kepada kita. Nah, seperti itulah Bapak Nadiem Makarim mempertahankan bahwa kita harus merdeka belajar dengan belajar merdeka. Yes, semoga dengan apa yang kita sharingkan hari ini, kualitas pendidikan bangsa dan negara Indonesia semakin maju dengan merdeka belajar, belajar merdeka. Sampai jumpa.